Kemudian peserta diharapkan membisukan atau mute suara dan mematikan video selama webinar berlangsung agar berlangsungnya webinar tidak ricuh dan kondusif. Kemudian peserta dilarang menggunakan fitur chat secara umum maupun pribadi untuk mengganggu peserta lain. Kemudian peserta yang melanggar poin 4 yang mengganggu peserta lain akan dikeluarkan dari Zoom. Kemudian peserta dipersilakan menggunakan fitur chat untuk menanyakan sejumlah pertanyaan kepada pemateri seputar topik webinar. Kemudian nanti pertanyaan akan dihimpun panitia untuk disampaikan ke pemateri saat sesi diskusi dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, peserta diharapkan menghubungi panitia melalui fitur chat Zoom bila ada pertanyaan lain maupun gangguan teknis selama webinar berlangsung. Baik, untuk peserta yang masih on cam dan masih ada suaranya, diharapkan untuk mute terlebih dahulu. Baik, sebelum materi disampaikan, akan ada sambutan yang disampaikan oleh Ketua KPL AFK UNER. Sambutan ini akan disampaikan oleh Indra Tama Budi Wicaksono. Kepada Tama, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Ahmad Anik Kamal, spesialis urologi sebagai pemateri kami hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Yang saya hormati pula Dr. Wijdan Rosyih sebagai moderator untuk kami hari ini. Dan yang saya hormati juga seluruh panitia dan peserta yang berkenan hadir pada webinar malam hari ini ya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita dapat hadir dalam acara Advanced Medical Training dengan topik trauma genitalia eksterna oleh kelompok pengaji lingkungan Eskulap, meskipun dilakukan secara daring ya. Mungkin singkat saja, semoga seluruh peserta di sini dapat mengambil ilmu yang banyak dari webinar ini, dan semoga ilmu-ilmu itu nanti akan sangat bermanfaat bagi para peserta ya. Mungkin akhir kata, jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Begitu saja dari saya. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Indra Tama Budi Wicaksono. Selanjutnya akan masuk ke acara inti, yaitu pemberian materi oleh Dr. Ahmad Anik Kamal, spesialis urologi. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Jadi Dr. Ahmad Anik Kamal, spesialis urologi, lahir di Gresik pada tanggal 3 Maret 1984. Kemudian telah melalui jenjang pendidikan kedokteran, lulus pada tahun 2008 sebagai dokter. Kemudian mengikuti jenjang pendidikan dokter spesialis dan lulus pada tahun 2018. Award yang pernah diterima oleh Dr. Anik yaitu The Best of Unmoderated Poster pada acara The Annual Scientific Meeting of Indonesian Urological Association in conjunction with the Asia Pacific Association Pediatric Urologist pada tahun 2017. Kemudian telah mengikuti beberapa training sampai training terakhir pada tahun 2018 yaitu workshop on PCNL. Jadi lethal treatment on PPH pada Fiesta Urologi yang ke-35 di Surabaya. Dan ada beberapa research dan publikasi yang telah dilakukan oleh Dr. Anik. Baik, itu saja CV singkat yang saya bacakan. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Ahmad Anik Kamal, spesialis urologi, untuk menyampaikan materinya.
Oke, Dokter Wisdan, sebentar. Suara saya bisa didengar? Bisa, Dok. Bisa ya. Bentar. Udah kelihatan ya? Sudah, Dok. Udah ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk panitia KPLA yang telah mengundang saya AMT ya dengan tema trauma genital eksternal. Saya terima kasih sekali, suatu kehormatan bagi saya diundang di KPLA. Kembali lagi setelah berpuluh-puluh tahun, saya dulu anggota KPLA. Oke, saya mulai. Ya, trauma genitalia eksterna ya. Jadi sebagai awalan dulu, urologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang traktus urogenitalia dari laki-laki dan traktus urinaria dari perempuan. Jadi untuk genitalia perempuan ini biasanya lebih ke dokter kandungan ya. Jadi untuk awalan dulu mungkin ini nanti isinya lebih ke trauma genitalia eksterna laki-laki. Oke, secara garis besar trauma genitalia eksterna ini genitalia eksterna itu terdiri dari penis, uretra, dan skrotum. Testis sendiri termasuk genitalia interna. Kegawatan atau cedera di trauma genitalia eksterna juga bisa terkena pada testis juga. Jadi garis besar trauma genitalia eksterna ini ada trauma tumbul penis, trauma tajam atau penetrating. Ini trauma luka bisa gigitan binatang atau gigitan dan juga trauma penis. Oke, sekarang saya mulai dulu secara epidemiologi. Trauma urologi ini trauma yang terjadi pada bidang genitalia ini 33 sampai 66 genitalia eksterna. Nah, trauma tumpul genitalia eksterna ini dibandingkan trauma tajam yakni 80%. Dan laki-laki lebih banyak daripada perempuan, khususnya usia 15 tahun. Ini mungkin karena kait perbedaan anatomi antara laki-laki dan kemudian meningkatnya kecelakaan kendaraan bermotor dan meningkatnya kemudian bagus. Dokter Wisdan, nanti kalau misalnya ada masalah saya dikabari ya. Baik, Dok. Kemudian resiko keterlibatan organ lain ini pada trauma tumpul ya. Ini lebih banyak pada perempuan. Ini karena terkait sama anatomi tadi ya. Jadi karena kalau misalnya ada trauma tumpul pada genitalia eksterna pada wanita lebih sering terkena organ lain juga seperti uretra, buli-buli, vagina atau rektum. Kemudian trauma tumpul genitalia pada laki-laki lebih seringnya unilateral. Hanya 1% terjadi bilateral pada trauma skrotum atau testis. Oke. Sekarang masuk mengenai penis ya sekarang. Trauma penis. Trauma penis sendiri ini, jadi penis ini terdiri dari corpus cavernosum ya. Corpus cavernosum ini ada dua. Kanan ini saya yang ada di kursor ini ya. Dua corpus cavernosum yang berwarna ungu ini dan satu corpus spongiosum di bawahnya yang di kursor ini ya. Nah, corpus spongiosum ini di tengahnya ada yang warna orange ini uretra. Uretra ini kurang lebih diameternya antara 8 sampai 9 mm. Nah, tiap-tiap korpus ini, korpus cavernosum 2 sama korpus spongiosum ini dibungkus
dibungkus oleh fascia bugs namanya. Ya, ini fascia bugs. Kemudian, dibungkus oleh tunica albugenia. Tunica albugenia. Kemudian dari tunica albugenia ini, kemudian semuanya ini dibungkus sama fascia bugs. Ya. Kemudian tepat di bawah kulit, di penis, kemudian di skrotum, sampai dengan diafragma urogenital, ini gambar yang sebelah kanan, dilapisi oleh fascia coles. Nah, fascia coles ini. Kemudian sampai pada dinding depan abdomen, ini menjadi fascia Camper dan fascia Scarpa. Nah, ini terkait nanti dengan cederanya, ada keterkaitan anatomi ini, nanti ada keterkaitan organ mana saja yang bisa terkena. Kemudian penis ini difiksasi oleh ligamentum suspensorium penis, yang dia terus difiksasi ke arah symphysis pubis dan linea alba. Nah, di sini. Oke, yang kemudian ini sama seperti tadi ya. Terus kemudian trauma penis ini sendiri ada grade-nya. Menurut American Association of Trauma ini ada 5 grading ya. Kalau grade 1 ini terbatas laserasi atau kontusio pada kulit. Kemudian grade 2 ini ada laserasi pada fascia bugs atau fascia cavernosum ini tanpa adanya kehilangan dari jaringan. Kalau yang ketiga, grade 3 ini ada avulsi dari kulit atau laserasi kulit sampai mengenai glans penis atau meatus uretra atau corpus cavernosum, atau ada defek cedera dari uretra kurang dari 2 cm. Kalau grade 4 ini ada mengenai corpus cavernosum atau ada defek pada uretra lebih dari sama dengan 2 cm atau parsial penektomi. Jadi penisnya terpotong sebagian. Kalau grade 5 ini total penektomi. Nah, pada trauma tumpul penis ini bisa terjadi saat kondisi penis ini flaccid ya. Jadi bukan dalam kondisi ereksi. Terdapat hematom subkutan oleh karena cedera pada vena subkutan. Nah, karena lapisan subkutan dari penis seperti yang itu di superficial ada fascia coles, terus kemudian lebih dalam lagi ada fascia bug, dan ini nanti menyatu menjadi satu lapisan di di abdomen bawah, lower abdomen, ada fascia Camper dan fascia Scarpa tadi yang saya sebutkan. Itulah kenapa kalau misalnya ada hematom di subkutan dari penis, ini bisa menyebar ke arah lower abdomen. Sebentar ya. Bisa menyebar ke arah lower abdomen seperti pada gambar ini ya. Jadi dia sampai hematomnya ini sampai ke daerah suprapubik seperti ini. Dan juga bisa juga ke arah dari penoskrotal. Ini di gambar ini tidak kelihatan penoskrotal. Jadi karena adanya fascia coles tadi sehingga hematom dari penis ini bisa menyebar sampai ke penoskrotal. Nah, pada pasien-pasien yang tidak dilakukan sirkumsisi misalnya, yang masih ada preputium, hematom yang tadi bisa menyebar ke shaft penis juga dan menyebabkan edema preputium. Kalau misalnya terjadi edema preputium, bisa terjadi gangguan dari kencing, sulit kencing, atau bisa juga tidak bisa kencing. Nah, kalau misalnya seperti itu mungkin perlu pemasangan kateter. Untuk hematom seperti ini, hematom subkutan pada trauma tumpul penis ini tidak perlu tindakan operatif ya. Jadi tata laksananya obat-obatan non-steroid anti-inflammatory drug dan kompres dingin itu aja. Jadi untuk vasokonstriksi. Kemudian yang selanjutnya fraktur penis. Nah, kalau tadi pada trauma tumpul penis itu terjadi pada kondisi flaccid ya. Kalau fraktur penis ini terjadi pada saat ereksi. Jadi kondisi penis ereksi. Jadi didapatkan ruptur dari corpus cavernosum. Jadi di penis tadi kan yang bikin ereksi itu kan corpus cavernosum ya.
dan dilapisi oleh tunika albuginea. Nah, karena ada robeknya tunika albuginea ini sehingga terjadi perdarahan di situ. Mekanisme cederanya ini terjadi kalau saat waktu penis ereksi dan terlepas dari vagina, biasanya waktu hubungan seksual ya paling sering, dan penis yang ereksi tadi mengenai simfisis pubis atau perineum. Nah, itu. Dan paling sering memang pada saat posisi woman on top biasanya. Dan ini paling sering memang dari hubungan seksual, kemudian masturbasi, menurut literatur seperti itu, kemudian force bending, mungkin ini pada pasien-pasien psikosis misalnya ya, atau misalnya trauma mekanik lain, seperti itu, mungkin terbentur ranjang atau terbentur apa misalnya. Secara patofisiologi sendiri kenapa kok bisa dia robek itu ya. Nah, tunika albuginea yang membungkus corpus cavernosum itu pada kondisi flaccid, tidak ereksi, itu tebalnya kurang lebih 2 mm. Nah, pada saat penis itu ereksi, ketebalan tadi menurun, jadi 0,25 sampai 0,5 mm. Itulah kenapa pada penipisan dari tunika albuginea tadi beresiko terjadi fraktur penis. Nah, dan fraktur penis ini bisa juga terjadi cedera pada korpus spongiosum atau uretranya. Nah, ini presentasinya kurang lebih 10-22%. Nah, seperti ini. Klinisnya seperti apa? Klinisnya adanya bunyi cracking atau popping. Jadi, waktu penis tadi nabrak atau terbentur ya, terbunyi-bunyi crack seperti itu, dan kemudian nyeri, dan rapid detumescence. Rapid detumescence itu dia letoy tiba-tiba. Jadi habis ereksi begitu terdengar terbentur bunyi krek tadi, dia langsung lemes penisnya. Kalau pasien itu datang ke UGD didapatkan kalau misalnya kalian nanti dapat pasien seperti ini di UGD, di pemeriksaan fisik akan didapatkan aubergine sign atau eggplant sign. Jadi seperti terong ya. Jadi ini aubergine sign ini dia bengkak, kemudian dia deformitas ke arah yang ruptur dari tunika albugineanya, dan ekimosis, ya, warnanya seperti kecoklatan seperti ini ya. Jadi mirip seperti terong. Kemudian ada rolling sign ini kulitnya jadi loose, jadi dia bisa bergerak rolling karena adanya clot di lokasi fraktur. Kemudian hematom ini bisa menyebar juga ke perineum, ke skrotum, atau dinding lower abdomen jika terjadi robekan dari fascia pars. Kalau misalnya di perineum terdapat butterfly pattern, jadi ada hematom di perineum, jadi seperti kupu-kupu seperti itu. Nah, kalau misalnya terkena uretra, dia tandanya ada bloody discharge, jadi ada meatusnya, ada bleeding ya. Kemudian ada makro atau mikroskopik hematuria, ada disuria, nyeri saat kencing atau retensi urin. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri apa? Pemeriksaan penunjang ini sebenarnya dilakukan pemeriksaan kalau misalnya kita curiga ada fraktur penis, tetapi pada pemeriksaan fisik ini tidak terlalu jelas misalnya. Nah, makanya nanti butuh pemeriksaan penunjang. Tapi biasanya lebih sering jelasnya. Jadi secara klinis, diagnosis klinis saja sebenarnya sudah cukup untuk menegakkan diagnosis ini fraktur penis. Nah, apa saja penunjangnya? Satu, cavernosografi. Cavernosografi itu memasukkan cairan kontras melalui glands penis ke arah corpus cavernosa, kurang lebih sekitar antara 50 sampai 100 cc, dan itu kemudian di fluoroskopi di fotoronsen seperti itu ya. Nanti akan kita tahu di mana letak dari ruptur dari tunika albuginea. Kemudian yang kedua MRI.
Ini seperti pada gambar ini MRI. Pada yang saya di kursor ini ada dua, ini corpus cavernosum. Nah, letak lesinya ruptur dari tunika albuginea di sini nih. Ya. Dan ini cairan kontrasnya juga menyebar ke ini hematom, ini hematom ada di sisi dari lateral dari corpus cavernosum. Tapi pemeriksaan ini juga ada kerugiannya. Untuk cavernosografi ini terlalu invasif ya, karena memasukkan needle besar ukuran 18 sampai 22 kira kurang lebih, dan juga ada resiko infeksi juga. Sedangkan MRI ini akurat, sangat akurat, tapi mahal, sangat mahal dan perlu waktu juga, dan tidak semua rumah sakit ada fasilitas MRI. Kembali lagi ke fasilitas. Kemudian USG, tapi USG ini juga bisa subjektif karena kasusnya mungkin jarang dan tergantung dari skill yang dokter yang melakukan USG. Kemudian dan juga bisa sulitnya masalahnya jaringan yang di USG ini juga mungkin bisa jadi tidak terlalu jelas apakah memang ada ruptur atau tidak. Kemudian uretrografi ini dilakukan kalau misalnya ada kecurigaan ruptur uretra ya. Jadi kalau misalnya ada makro atau mikroskopi hematuri atau metal bleeding tadi dilakukan juga uretrografi. Kemudian tata laksana ini kalau misalnya seperti ini dilakukan pembedahan segera. Kenapa? Karena komplikasi yang akan terjadi nanti kalau misalnya tidak dilakukan pembedahan akan berakibat fatal ya. Jadi prinsipnya dari eksplorasi pembedahan ini adalah satu, eksplorasi dan supaya luka dari letak dari rupturnya ini terekspos jelas dengan cara degloving. Degloving itu kulitnya dibuka semua, jadi sampai kelihatan tunika albuginianya yang robek tadi. Kemudian hematom di sekitar situ dievakuasi dan tutup defek. Nah, ini pada gambar ini ruptur dari tunika albuginea. Kemudian teknik insisinya sendiri, ya ini sudah spesialistik ya, tapi secara nice to know. Sirkumferensial proksimal dari sulcus coronarius. Nah, ini untuk mencapai degloving tadi itu. Jadi setelah di insisi sirkumferensial, kulitnya kemudian istilahnya kalau bahasa Jawanya dikelongkop ya, dikelongkop ke arah proksimal. Kemudian yang kedua yaitu direct longitudinal insisi. Insisinya langsung tepat di tempatnya lokasi luka. Itu kalau misalnya mungkin kalau hematomnya mungkin nggak terlalu hebat, mungkin lebih terlihat jelas, bisa dilakukan insisi seperti ini. Atau yang ketiga ya ini midline high scrotal raphe. Jadi mungkin insisinya dari bawah sini. Jadi ini seperti insisi ini kalau misalnya dilakukan, kalau misalnya ada kecurigaan juga ruptur uretra. Jadi untuk expose dari lapangan operasi biar lebih jelas. Tapi yang paling sering dilakukan yakni teknik yang pertama, sirkumferensial proksimal dari sulcus coronarius. Kemudian halo, jelas ya. Kemudian untuk identifikasi dari lokasi, ini kalau misalnya sulit atau mungkin terlalu kecil, ini bisa dilakukan injeksi salin intrakorpora, ya. Jadi menggunakan needle wing seperti itu, disuntikkan di corpus cavernosum dan diinjeksikan cairan salin. Nah, ini nanti untuk identifikasi dan juga sekaligus evaluasi kebocoran. Kemudian identifikasi lokasi untuk uretra dengan pasang kateter kalau misalnya ada curiga ruptur uretra. Kemudian dilakukan dengan jahit terputus dengan benang yang absorbable 2-0 atau 3-0, dan kalau misalnya ada ruptur dari uretra dilakukan jahit dengan tension free. Kalau misalnya pasien ini belum sirkumsisi, kalau misalnya biasanya kalau di daerah orang barat kan kasus seperti ini pasien-pasien jarang yang sirkumsisi, ini sekaligus dilakukan sirkumsisi karena untuk mencegah komplikasi edema pasca operasi. Nah,
Setelah dilakukan operasi ini, pasien abstinensia dulu dari aktivitas seksual kurang lebih 4-6 minggu. Nah, ini seperti gambar ini. Di gambar atas ini lokasi dari ruptur tunica albuginea, dan yang bawah ini setelah dijahit seperti ini. Ini algoritma untuk kalau misalnya pasien itu fraktur penis, fraktur penis dengan ada kecurigaan ruptur uretra. Kalau misalnya ada kecurigaan ruptur uretra, dilakukan uretrografi. Kalau misalnya ada trauma dari uretra, dilakukan eksplorasi pembedahan, repair dari tunica albuginea dan uretranya sekaligus. Kemudian kateter dilepas 2-3 minggu setelah operasi. Kalau misalnya pasien itu tidak ada curiga ruptur uretra, langsung dilakukan asesmen apakah pasiennya ada gejalanya ringan atau ada gangguan ereksi apa tidak. Kalau misalnya ada, dilakukan dengan cover nosografi atau dilakukan diagnostik dulu ya, seperti itu. Kalau misalnya tidak ada, langsung dilakukan eksplorasi pembedahan. Nah, komplikasinya sendiri apa? Kalau misalnya tidak dilakukan, biasanya ada pasien-pasien itu, beberapa pasien dia mengalami fraktur penis tapi tidak dengan pasangan misalnya ya, tidak dengan pasangan resminya misalnya, dan datang ke UGD dengan kondisi seperti itu merupakan bencana tersendiri. Jadi kadang-kadang pasien kalau misalnya ditawari operasi, dia akan berpikir 2 kali kalau misalnya dioperasi nanti akan berakibat fatal untuk keluarganya setelahnya. Jadi kebanyakan pasien seperti itu minta konservatif seperti itu. Nah, untuk komplikasinya bisa fibrotik pada daerah fraktur. Kemudian kalau misalnya konservatif ini dilakukan, komplikasinya bisa fibrosis atau penisnya bengkok. Ini yang paling sering ya. Kemudian bisa timbul abses di situ. Kemudian kalau misalnya ada kecurigaan dari ruptur uretra, kita bisa tidak tahu, bisa berakibat fatal juga, dan juga bisa hematomnya juga bisa persisten dan nyerinya bisa kronis. Nah, satu lagi juga bisa disfungsi ereksi. Ini kalau misalnya waktu antara terjadinya trauma sampai dilakukan operasi ini terlalu lama. Karena kalau misalnya kondisi seperti ini lebih cepat dilakukan tindakan, outcome-nya bisa lebih bagus. Oke, terus kemudian selanjutnya yakni luka tembakan ya. Ini 40-60% trauma urogenital mengenai dari genitalia eksterna. Kemudian 15-50% terdapat trauma uretra. Nah, kecurigaannya kalau misalnya high velocity missile, kalau misalnya ada meatal bleeding, ada luka dekat uretra, ada gangguan kencing. Nah, ini kecurigaan trauma uretra. Kalau misalnya seperti ini, harus dilakukan repair uretra. Jadi istilahnya primer uretroplasti. Kemudian prinsip terapi kalau misalnya pasien-pasien dengan luka tembakan seperti ini, yakni eksplorasi, immediate exploration, dan debri demang. Jadi prinsipnya operasinya yakni dilakukan irigasi pada luka tembakan tadi, kemudian benda asingnya dibersihkan, di debri demang juga jaringan nekrotiknya sebisa mungkin dipreservasi jaringan viable. Kalau misalnya ada yang jaringan yang meragukan, mungkin bisa dipertahankan dulu. Kalaupun nantinya misalnya akan dilakukan operasi tahap berikutnya untuk rekonstruksi misalnya. Kemudian juga hemostasis dan diversi urin. Diversi urin ini mungkin juga bisa dilakukan dengan open cystostomy misalnya untuk penyembuhan luka dulu. Kemudian yang selanjutnya yakni luka gigitan binatang. Ini biasanya jarang ya, dan lukanya juga biasanya minor, tapi potensial banget terjadinya infeksi. Ini binatang yang paling sering gigit ini anjing ya biasanya ya.
Dan 30% dari luka gigitan binatang ini akan muncul tanda-tanda infeksi dalam 48 jam. Bakteri yang paling sering, Pasteurella multisida, kurang lebih 50%. Kemudian pilihan tindakannya ini harus dieksplorasi ya, di intervensi pembedahan, eksplorasi dan debri demang, sama seperti tadi di irigasi, kemudian di debri demang jaringan yang non viable, kemudian dan perawatan luka rutin biasanya membaik. Pilihan antibiotiknya yang pertama penisilin, kemudian selanjutnya pilihan selanjutnya ini cephalosporin atau erythromycin. Dan jangan lupa juga memberikan anti tetanus serum dan anti rabies. Oke. Ini yang paling penting, mengingat peserta kan kebanyakan dokter umum ya atau mahasiswa ya. Trauma tajam yang selanjutnya yakni trauma amputasi penis ya. Paling sering ini karena genital self mutilation. Biasanya karena pasien-pasien psikosis ya, pasien skizofrenia, ini paling sering memotong penisnya sendiri, kurang lebih 65-87% insidennya. Dan kemudian yang kedua yakni kecelakaan atau tindak kekerasan ya. Sebentar, internet tidak stabil. Yang kedua yakni kecelakaan dan tindak kekerasan, biasanya ini terkait adanya konflik antar teman atau antar keluarga misalnya ya, sampai harus memotong penis teman atau saudaranya. Dan yang tiga ini yang mungkin akan sering kita hadapi ya, kalau misalnya teman-teman, adik-adik ada yang melakukan sirkumsisi. Ini juga saya selama sekolah dan selama saya menjalani spesialis ini sudah kurang lebih ada 6 pasien trauma amputasi penis karena sirkumsisi. Dan paling sering ini karena teknik guillotine ya. Jadi teknik guillotine ini memang secara kalau misalnya dilakukan dengan betul itu memang memberikan hasil yang lebih bagus ya, simetris kanan kiri dan mungkin juga lebih cepat seperti itu ya. Cuman memang harus butuh pengalaman yang banyak supaya bisa mengerjakan ini. Cuman tetap saya merekomendasikan kalau misalnya mengerjakan sirkumsisi, kerjakan dengan teknik konvensional yakni dorsumsisi. Saya selama sekolah selama saya bekerja ini selalu menggunakan teknik konvensional, yakni dorsumsisi. Karena secara teknik lebih aman satu, kemudian bisa dengan mudah expose dari jaringan yang terjadi bleeding. Kemudian kita bisa preservasi jaringan sebaik mungkin. Nah, kalau guillotine ini khawatirnya kalau misalnya kita dengan pemberian misalnya edem, waktu kita klem kita tidak menyadari kalau itu adalah glans penis maksud saya. Seringnya kalau misalnya seperti itu, oh ini karena edem karena infiltrasi dari anestesi lokal seperti itu. Nah, ini pasien yang saya gambar yang tengah ini, mana ini? Gambar yang tengah ini glans penis terpotong sampai di proksimal dari sulcus coronarius. Kejadian antara terpotong sampai dilakukan operasi, alhamdulillah kurang lebih 6 jam sehingga pasien bisa memberikan outcome bagus. Dan juga yang kedua yakni penggunaan kauter ya. Penggunaan kauter ini kalau orang awam, kalau Anda biasanya tahu, oh ini ada teknik laser seperti itu ya. Sebenarnya menurut saya itu tidak betul gitu loh. Kalau lebih kasarnya
pembodohan masyarakat lah kan, karena bukan laser yang digunakan untuk memotong jaringan, tapi counter ya, seperti solder gitu ya. Jadi merubah dari tenaga listrik menjadi tenaga panas seperti itu. Nah, listrik menjadi energi panas. Nah, gambar yang sisi kanan ini akibat dari penggunaan counter, teknik guillotine dan penggunaan counter komplit ya. Jadi karena klaimnya terlalu apa namanya, mungkin waktu infiltrasi tadi terlalu bengkak preputiumnya sehingga dia tidak menyadari kalau glansnya tidak bisa, sulit dibedakan. Akhirnya ditarik betul preputiumnya, kemudian diklaim dan kemudian dipotong dengan counter. Akibatnya apa? Akibatnya satu, pasiennya tidak sembuh. Yang ke gambar atas ini kurang lebih hari ke-8 kalau nggak salah. Ada jaringan slough seperti ini. Dan seperti kena luka bakar. Nah, hiperemi di daerah sekitar di skrotum. Kemudian ini setelah dilakukan debri demang, ternyata betul ada skin loss panjang. Jadi skin loss panjang. Ini alhamdulillah masih belum kena uretra pada hari itu. Hari ke kurang lebih 2 mingguan, mulai nekrosis di glans penis. Ini bahayanya. Kalau misalnya belajar untuk sirkumsisi, belajarlah dari teknik dorsum sisi dulu. Ini karena itu yang mungkin paling aman, karena di zaman seperti ini tuntutan juga bisa sangat fatal ya, seperti itu. Oke. Ini komplikasi yang potensial dari sirkumsisi. Seperti yang saya jelaskan tadi, amputasi. Ya, kalau bleeding, kemudian infeksi. Oke. Satu hal lagi, kalau misalnya sirkumsisi itu pemberian antibiotik ya. Kalau misalnya sirkumsisi kan operasi bersih, jadi tidak perlu pemberian antibiotik profilaksis atau setelahnya. Jadi cukup dengan obat-obat. Kecuali kalau misalnya dengan pasien itu dengan infeksi ya, infeksi saluran kemih berulang misalnya, baru boleh diberikan antibiotik. Kemudian kalau misalnya bleeding, dilakukan babat tekan dan ligasi pada tempat di perdarahan. Yang bahaya kalau misalnya ada amputasi, kemudian ada skin loss dari preputium yang terlalu banyak seperti gambar tadi ya, dan ada nekrosis, ini yang paling bahaya. Oke, terus tindakannya apa kalau misalnya ada trauma amputasi penis seperti ini misalnya ya? Tindakannya harus dilakukan reimplantasi atau replantasi ya, dan ini harus dikerjakan dalam waktu tidak lebih dari 24 jam ya. Rujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang ada microsurgery. Kemudian amputatnya, jadi potongan dari glans penisnya ini dicuci dulu dengan NaCl 0,9% ya. Kemudian dibungkus, sebentar. Internet saya tidak stabil. Kemudian dibungkus dengan kasa yang sudah basah ya. Jadi dibasahi dengan NaCl 0,9%. Kemudian dimasukkan ke kantong plastik steril. Kalau misalnya tidak ada kantong plastik steril, yang bersih, tapi diusahakan yang steril. Kemudian dimasukkan ke dalam cooler box atau di plastik lagi boleh, plastik es lagi boleh dengan es di luarnya. Jangan langsung didekatkan langsung dimasukkan di gland amputatnya dimasukkan di es, tidak boleh. Kemudian reimplantasi ini kulit iskemia seperti ini. Ini kulit iskemia. Dan 6 jam untuk warm iskemia. Warm iskemia kalau misalnya kondisi tidak ada PZ dan tidak ada S seperti ini. Kemudian untuk untuk yang penis yang terpotong dimasukkan di situ. Kemudian untuk yang penis yang masih menempel ini dibabat tekan atau tourniquet untuk mencegah terjadinya kehilangan darah yang lebih banyak. Nah, tindakan selanjutnya apa? Harus dilakukan reimplantasi, lebih bagus dengan microsurgery. Karena ini yang paling bagus ya, hasil paling bagus. Kalau non microsurgery bisa, tapi komplikasinya lebih banyak. Karena
komponen dan apa namanya itu jaringannya ini sangat mikro ya, jadi butuh mikroskop untuk mengerjakan menyambung pembuluh darah dan menyambung uretra. Kalau non microsurgery ini komplikasinya lebih banyak ya, bisa struktur uretra, bisa juga ada sensasi yang tidak normal, ya. Kemudian awalnya corpus cavernosum dan ini anu ya, corpus spongiosum dan uretra. Kemudian ini apa namanya disambung ini uretra dan corpus cavernosumnya ya, disambung dan di repair. Kemudian arteri dorsalis penis, vena dorsalis dan nervus dorsalis juga dianostomosis. Kemudian arteri, kalau untuk arteri cavernosa mungkin terlalu kecil-kecil, biasanya yang di samping-samping terlalu kecil-kecil untuk dianostomosis, dan kemudian ditutup fascia dan kulit dalam satu lapisan. Dan juga pasang kateter uretra dan kateter suprapubik. Kateter suprapubik untuk memastikan drainase kencingnya biar bisa keluar maksimal, sehingga tidak apa namanya itu, tidak menginfeksi dari jaringan luka. Kemudian selanjutnya, jika amputat tidak ditemukan atau tidak bisa direimplantasi, tidak bisa disambung ya, maka akan diperlakukan seperti partial penektomi, seperti itu. Nah, fatal kan kalau misalnya gara-gara pengen belajar nyunat biar cepat nyunatnya, melakukan guletin padahal belum terlatih dan belum menguasai betul, malah jadinya bisa celaka ya. Dan faktor keberhasilan dari trauma amputasi keberhasilan dari operasi reimplantasi ini tergantung dari durasi iskeminya. Tidak boleh lebih dari 24 jam dari trauma. Kemudian tipe cederanya mengenai sampai mana. Kemudian derajat cederanya apakah mengenai apakah ada maksudnya luka bakar atau seperti apa, seperti tadi, dan tipe pembedahannya seperti apa, kayak gitu. Oke. Ini trauma amputasi penis. Untuk selanjutnya saya beralih ke testis ya, skrotum dan testis. Ini bisa dislokasi testis, hematokel, ruptur testis, dan trauma tajam. Trauma testis ini untuk apa namanya anatomi testis skrotum sendiri ini jadi skrotum dari ini ya, saya pakai kursor ini ya, dari antara kulit sampai ke testis ini ada beberapa lapisan ya, kalau salah 7, mulai superficial sampai profundus. Ini dari setelah kulit ada tunika dartos, kemudian ada fascia spermatica eksterna, kemudian media dan fascia spermatica interna, kemudian ada tunika vaginalis ya. Ini tunika vaginalis ini ada pars parietalis dan pars visceralis. Baru setelah tunika vaginalis ini tunika albuginia. Kemudian kayak ini ya. Nah, tunika vaginalis atau pars parietalis dan visceralis ini melengkapi testis mesenterium di sisi posterolateral. Ini dari atas ya, karena testis ini secara embriologi turun dari abdomen. Dan untuk gabernaculum ini di sisi pol bawah, jadi nempel di bawah. Kemudian ya, ini anatomi testis ditutup oleh tunika albugenia ya, ini kurang lebih volumenya ini 30 cc kurang lebih ya. Jadi ukurannya 4 x 3 x 2,5 cm. Nah, terdiri dari 250 lobulus, setiap lobulus terdiri dari 1 sampai 4 tubulus seminiferus ya. Oke. Next. Untuk trauma. Nah, trauma testis ini hampir 75 sampai 85% ini trauma tumpul ya. 1,5%-nya bilateral. Nah, ini terjadinya karena olahraga, kecelakaan, atau kekerasan fisik ya. Nah, trauma tumpul pada skrotum ini biasanya karena benturan dengan pubis atau paha ya.
Ini bisa terjadi dislokasi testis, bisa terjadi ruptur testis atau hematokel atau hematom. Sedangkan trauma tajam atau penetrating ini 15-25%, 30%-nya bilateral. Ini karena luka tembak, sayatan atau kena bom. Sekarang dislokasi testis. Ini jarang juga, biasanya juga unilateral. Penyebabnya karena kecelakaan dan mekanismenya terjadi dislokasi subkutan dengan ada pergeseran dari jaringan epifasial dari testis atau dislokasi di internal di dalamnya tunika vaginalis tadi bisa posisi testis naik ke arah superficial dari eksternal inguinal ring atau kanalis inguinalis atau masuk ke cavum abdomen. Tata laksananya kalau misalnya bisa dilakukan replacement manual dilakukan. Kemudian kalau misalnya tidak bisa harus dilakukan orkidopeksi. Orkidopeksi itu difiksasi testisnya supaya tidak mobile. Kemudian hematokel. Hematokel ini perdarahan yang terjadi intraparenkim tapi tidak melebihi sampai tunika vaginalis, pars parietalis. Kalau dia melebihi sampai seperti itu terjadi hematom di skrotum ini ya. Bisa sampai terlihat jelas di skrotum. Gejala klinisnya bisa nyeri, mual muntah, testisnya edem, atau kadang-kadang testisnya juga bisa sulit dipalpasi. Ya. Kemudian derajat edema dari testis ini tidak selalu berkorelasi dengan ada apa tidaknya ruptur testis. Jadi ini bisa aja hanya terbatas pada hematokel ini terbatas pada intraparenkim ya, intertestikular. Kalau misalnya dia sampai merobek tunika albuginia terjadi ruptur. Kalau ruptur testis ini bisa sampai ke isi dari testis sampai keluar. Kemudian diagnostiknya dari USG untuk menentukan apakah ini hematokel, apakah ada hematom di intra atau ekstratestikular atau adanya ruptur. Dan untuk menentukan perlu tidaknya intervensi pembedahan. Nah, untuk hematokel sendiri ini tata laksananya untuk ukuran kalau misalnya hematom itu ukurannya tidak melebihi 3 kali lebih kecil dari ukuran testis yang kontralateral, yang normal, ini konservatif. Tapi biasanya kalau misalnya ada infeksi, kemudian ada nyeri, ini harus dilakukan eksplorasi dilakukan pembedahan, seperti itu. Kemudian kalau ukurannya hematokel ini besar, harus dilakukan pembedahan. Prinsipnya yakni evakuasi dari bekuan darah yang ada di tunika vaginalis tadi untuk mengurangi keluhan dan bisa mempercepat penyembuhan. Kemudian apakah ini hanya hematom atau ruptur? Kalau misalnya dalam kondisi kita ragu, kita lakukan pembedahan. Seperti itu. Kemudian pasien yang ukuran hematokel ini besar, yang menjalani delay surgery ya, misalnya dari awalnya misalnya kecil, ternyata konservatif, kemudian dilakukan delay surgery, ini mempunyai resiko lebih tinggi untuk dilakukan orkidektomi daripada yang menjalani pembedahan lebih awal. Karena ada kerusakan pada pada kalau misalnya ruptur ya, ada kerusakan pada parenkim testis. Kalau misalnya adanya efek tamponade, itu bisa menyebabkan iskemia dari jaringan intratestikular. Kemudian kalau dilakukan pembedahan segera, ini bisa menyelamatkan testis hingga 90% daripada kalau dilakukan pembedahan nanti misalnya ya. Kalau misalnya delay surgery. Ini resiko dengan orkidektomi 45-55%. Sekarang ruptur testis. Nah, ini 50% dari trauma tumbul testis ini menyebabkan ruptur testis ya. Tergantung dari arah trauma. Biasanya yang menyebabkan ini kekuatan traumanya kurang lebih antara 50 kilo beban yang menghantam testis. Dan ini traumanya ini bisa kompresi langsung pada testis atau benturan dengan ramus pubis inferior atau symphysis pubis. Gejala klinisnya bisa nyeri, bisa mual, muntah, dan sampai bisa pingsan ya. Dari
tandanya dari pemeriksaan klinis bisa permukaan skrotum ini lembut. Jadi kalau misalnya lihat di skrotum itu kan banyak ruge ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ada edem, jadi licin, mulus seperti itu. Kemudian edem dan ekimosis. Testis bisa sulit dipalpasi. Diagnosanya dari USG. Ini untuk menentukan adanya hematom intra atau ekstratestikular, ada kontusi testis atau ruptur testis, sama seperti tadi ya. Tata laksananya harus dilakukan eksplorasi pembedahan segera untuk evakuasi bekuan darah dan hematom, kemudian eksisi jaringan, kalau misalnya ada ruptur, tubulus seminiferus itu bisa keluar dari tunika albuginea, dan ini harus dieksisi karena bisa nekrosis ya, kalau misalnya dibiarkan, dan kemudian jahit dari tunika albuginea. Kalau misalnya tunika albugineanya rupturnya terlalu banyak, biasanya di flap dengan tunika vaginalis. Nah, ini dari USG ya. Dari USG ini didapatkan, ini jari yang sebelah kanan normal, testis normal. Ini sisi kontralateralnya, ini sisi kanan dari pasien, ini normal. Sebentar, koneksi internetnya. Nah, tunika albuginea masih normal, tipis. Kemudian ekogenisitasnya juga masih homogen, itu juga ada, ini normal. Yang sebelah kanan ini yang terjadi ruptur. Nah, ini garis ini tunika albugineanya menebal, ya. Kemudian didapatkan hematokel. Ya, ada hematom yang keluar dari di sekitar paratestikular. Kemudian ini lokasinya. Tandanya ruptur testis itu di dalam parenkim testis ada area hipoekoik yang hitam-hitam ini. Nah, ini terjadi ruptur, ya, seperti itu. Oke. Terus yang terakhir yakni trauma tajam atau penetrating testis. Ini membutuhkan, ini biasanya karena bisa luka tembak, bisa kena trauma kecelakaan misalnya ya. Membutuhkan intervensi pembedahan segera. Ya, paling sering ini bisa dilakukan dobrik demang, kemudian rekonstruksi primer dari testis dan skrotum. Funiculus spermaticus, nah ini biasanya kalau misalnya masih bisa memungkinkan dilakukan realignment, cuman biasanya sulit karena di dalam spermatic cord itu isinya juga banyak pembuluh darah, kemudian bisa vas deferens, dan juga ada fascia spermatica. Tapi kalau misalnya bisa memungkinkan dilakukan realignment, disambung, tanpa vasovasostomi dulu, ya, nanti dilakukan vasovasostomi, jadi menyambung vas deferens yang terputus ya. Ini dilakukan secara mikrosurgical, ya, setelah dilakukan setelah rehabilitasi. Kemudian kerusakan kalau dari tunika albuginea yang parah, ini dilakukan flap dari tunika vaginalis, ya. Kalau misalnya hemodinamik tidak stabil atau rekonstruksi tidak bisa dikerjakan, maka akan dilakukan orkidektomi, ya. Tetap diberikan antibiotik profilaksis dan ATS direkomendasikan. Oh ya, untuk trauma-trauma tadi tetap prinsip dari ATLS harus tetap dikerjakan, yakni primary survey ya. Ini kan sekedar trauma di lokasi genitalia eksterna, tapi kalau misalnya pasien itu datang dengan kondisi hemodinamik tidak stabil, tetap dilakukan prinsip-prinsip ATLS, yakni primary survey ABCDE itu tetap dikerjakan, ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Masuk saya tanya jawab, monggo silahkan. Baik, Dokter Anik, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan.
Kita memasuki sesi diskusi. Kepada para peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menyampaikan melalui fitur chat di Zoom. Ada yang mau bertanya? Baik dokter, ini ada satu pertanyaan yang saya terima. Oke. Ini pertanyaannya agak menarik dok. Jadi ini berkaitan dengan hukum ya dok. Jadi pertanyaannya sebagai berikut. Apakah ada suatu kondisi di mana entah hukum di sosial atau hukum di suatu negara yang memberikan hukuman kebiri atau menyuntikkan obat supaya disfungsi ereksi pada penjahat kelamin? Bagaimana pandangan dokter dengan hal tersebut dan apakah ada efek yang berkepanjangan dari hukuman tersebut, dok? Kalau suntik kebiri ini terakhir ada berita waktu itu ya apa namanya yang penjahat kelamin itu ya. Cuman masih pro kontra juga ya kalau disuntik kebiri itu karena itu juga apa namanya melawan hak asasi manusia juga. Jadi sejujurnya saya apa namanya untuk suntik kebiri atau dilakukan apa namanya itu penektomi misalnya ya itu enggak boleh kalau tanpa indikasi medis kayak gitu. Jadi kalaupun misalnya ada hubungan kebiri disuruh penektomi misalnya atau disuruh itu ya kalau nggak ada indikasi medis ya kita juga posisinya sulit ya seperti itu. Kalau di sini kayaknya sepertinya belum terlalu jelas hukumnya untuk di Indonesia. Secara etik juga ini ya dok masih Ya, jadi masih pro kontra. perdebatan ya dok. Baik, ini ada pertanyaan mungkin lagi itu dok. aja jawaban saya. Kalau untuk kebiri saya jujur untuk apa namanya referensinya masih belum banyak. Baik, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Dr. Fatih Anggoro. Mohon izin bertanya mengenai kasus amputasi penis yang menentukan penis dapat direimplantasi atau tidak itu apakah bisa dari dokter umum dan jika bisa bagaimana kami menentukannya. Jadi mungkin untuk melihat apakah ini bisa direimplantasi atau tidak, dok. Dokter Wisjan dengar suara saya? Oke. Putus-putus sedikit dokter. Kalau misalnya ada kasus pasti kalau misalnya seperti itu pasien datang ke UGD. Dengar suara saya dok ya? Ya dengar dok. Oke. Jadi kalau misalnya ada pasien misalnya adik-adik sekalian atau dokter sekalian jaga UGD ada pasien seperti itu yang dilakukan betul-betul di anamnesa pasien ini dilakukan sirkumsisi kapan ya berapa jam dari dia dilakukan sirkumsisi sampai dengan dia datang di mana di UGD misalnya ya. Kemudian apakah kita bisa tahu jaringan ini viabel apa tidak? Prinsipnya nanti akan dievaluasi waktu durante operasi. Jadi seperti yang disampaikan tadi, amputat penis tadi itu dilakukan dicuci dengan NaCl, dilakukan preservasi dengan dimasukkan di cairan PZ dan box ice box ya. Seperti itu aja. Nanti apakah yang menentukan apakah ini viabel atau tidak adalah dokter yang akan melakukan operasi ya. Jadi nanti waktu dilakukan di meja operasi ini kan pasien harus dioperasi. Meskipun ini nanti bisa via apa namanya bisa disambung atau tidak kan harus dioperasi kan seperti itu ya. Jadi nanti waktu durante operasi kita evaluasi. Jadi ini multi apa namanya? Multi spesialistik ya. Jadi apa namanya bisa kalau untuk menyambung corpus cavernosum
menyambung uretra, dokter urologi, bisa juga nanti join dengan ortopedi untuk vaskularnya atau bedah torak vaskuler atau dengan bedah plastik seperti itu. Dan ini memang harus multi spesialis seperti itu. Nanti yang menentukan viabel apa tidak saat operasi. Jaringan ini viabel apa tidak untuk disambung seperti itu. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi untuk penggunaan USG, dok, pada pasien fraktur penis. Itu tadi dijelaskan di materi yang panjenengan sampaikan itu banyak terjadi false positif. Nah, itu penyebabnya apa itu? False negatif. Penyebabnya apa, dok? Karena kan tertutup jaringan hematom ya. Jadi yang akan kita cari itu kan adanya ruptur dari tunika albuginia. Kalau misalnya dengan USG itu biasanya sulit. Sulitnya kenapa? Karena tertutup oleh jaringan hematom yang besar biasanya. Dan itu juga tidak terlalu digunakan, tidak terlalu populer kalau misalnya untuk fraktur penis. Yang biasanya dilakukan cover nosografi. Kalau misalnya fasilitas yang nggak ada MRI ya. Kalau USG itu karena seringnya seperti itu, sulit untuk menentukan ini adanya fraktur apa tidak, makanya daripada hasilnya juga negatif terus, ngapain dilakukan, kan seperti itu logikanya. Jadi paling sering kalau misalnya di Sutomo misalnya ya, kalau misalnya seperti itu cover nosografi dulu, saya selama sekolah dilakukan cover nosografi. Kalau MRI itu mungkin kalau misalnya rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap dan memang kalau misalnya ada kecurigaan fraktur penis, tapi dari secara klinis kok tanda-tandanya tidak terlalu jelas seperti itu. Tapi untuk diagnosis utamanya bisa dilakukan dengan klinis, dok ya? Memang klinis. Kalau misalnya biasanya jelas banget kok. Kalau misalnya fraktur penis, pasien datang ke UGD gitu ya, dok, kemaluan saya sakit seperti itu. Pasien tidak mau ngaku biasanya. Terus jangan cuma bilang, oh sakit ya Pak, cuma dikasih analgesik, jangan ya. Jadi periksa, betul-betul periksa. Kenapa kok sakitnya seperti apa, terus di pemeriksaan fisik. Kalau misalnya pasien itu belum cerita, Anda melihat dari pemeriksaan fisik aja misalnya ya, lihat penisnya bengkok, kemudian ada ekimosis, kemudian edem seperti itu. Oh jelas ini. Jelas fraktur penis seperti itu. Tinggal Anda aja mengarahkan pertanyaan, Pak, habis berhubungan ya. Kadang-kadang ada pasien yang nggak ngaku. Ada pasien yang bilang, ini tadi saya di kamar mandi ereksi terus kena bak mandi seperti itu. Padahal ternyata memang waktu berhubungan seksual seperti itu. Untuk fraktur penis sendiri, apakah ada kegawatan, dok, yang mungkin perlu diketahui oleh dokter umum untuk mengatasi kegawatan tersebut? Yang pasti harus segera dirujuk kayak gitu ya. Kalau untuk kegawatan sendiri, untuk fraktur penis ini kegawatannya yang paling sering. Kalau misalnya hanya fraktur penis sendiri, fraktur penis saja misalnya ya, tanpa ada keterlibatan dari uretra misalnya, tidak ada ruptur uretra misalnya, ini pasien biasanya hanya mengeluh nyeri seperti itu. Dan kalau misalnya kegawatan itu kalau misalnya kena uretra, kalau kena uretra ada ruptur uretra juga, terus pasiennya ternyata retensi urin misalnya, ini kegawatan seperti itu. Kalau misalnya ada ruptur uretra gitu, apakah boleh dirujuk? Apakah boleh dipasang kateter? Ya, kalau ada kecurigaan ruptur uretra, nggak boleh dipasang kateter, kayak gitu, harus dirujuk. Kenapa? Ya karena kalau misalnya untuk menegakkan diagnosa ruptur uretra, ruptur uretra harus dilakukan uretrografi, ya. Jadi uretrografi itu memasukkan kontras dari meatus uretra eksterna, dimasukkan kontras, kemudian difoto ronsen untuk mengetahui apakah ada ekstravasasi dari kontras. Seperti itu. Baik, dokter. Sebelumnya mohon izin saya ingatkan kepada para peserta untuk tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena sebentar lagi akan diberikan link untuk post-testnya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, dokter. Apakah dislokasi testis juga dapat disebabkan oleh hidrogel, dok?
Oh, enggak, biasanya enggak. Tidak ya. Enggak, kalau hidrokel itu cairannya dia di dalam. Hidrokel kan apa namanya? Kita harus membedakan hidrokel itu apakah ini apa namanya? Komunikan apa tidak gitu ya. Ada hidrokel testis, ada hidrokel funiculus, ada hidrokel komunikans. Kalau komunikans itu ada suaranya menggema ya. Kalau komunikans ada uh, hubungan antara dengan peritoneum ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada hidrokel biasanya tidak ada dislokasi. Biasanya testisnya memang sulit diraba karena tertutup oleh cairan hidrokelnya. Seperti itu. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Saya izin bertanya mengenai kasus yang sering terjadi di desa saya, Dokter. Banyak anak kecil yang tiap bulannya testisnya mengembang seperti terisi udara, tapi begitu beberapa hari sembuh dan mengulang secara terus-menerus. Lalu kelainan seperti itu bagaimana ya, Dok? Ini pertanyaan dari sejawat kebidanan, jadi mungkin Testis mengembang itu maksudnya gimana? di sini pertanyaannya seperti terisi udara, Dok. Jadi mengembang besar gitu, Dok. Testisnya terisi udara gitu ya? Oke. Kalau seperti itu saya tidak pernah mendapatkan kasus seperti itu ya. Kalau memang skrotum, kulit skrotum itu kan dia akan bergerak, akan apa namanya, akan bentuknya kan bisa berubah-ubah mengikuti dari suhu ya. Jadi kalau misalnya dingin dia bisa kayak mengkerut ya, istilah seperti itu ya. Kalau juga bisa dia kalau misalnya bisa mengembang juga. Jadi bukan terisi udara. Justru saya kalau misalnya ada terisi udara itu malah tidak pernah menemukan kasus seperti itu ya, dan tidak pernah baca literatur kalau testis terisi udara, tidak pernah seperti itu. Memang kalau misalnya kondisi seperti ini memang harus ditanyakan di anamnesa dengan baik, dengan detail, dan dilakukan pemeriksaan fisik yang jelas. Seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya seperti itu, ada kesulitan atau kesulitan kasus seperti itu, dirujuk aja ke dokter spesialis urologi terdekat gitu aja ya. Baik, saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi post-test sebagai syarat mendapatkan sertifikat SKPID. Linknya sudah diberikan di room chat, bisa mulai dikerjakan. Ini ada pertanyaan lagi, Dokter. Saya pernah kedatangan pasien anak laki-laki usia 8 tahun, Dok. Datang bersama ibunya. Ibunya menyatakan kalau alat kelamin anaknya tidak dapat ereksi setelah ditendang oleh temannya beberapa hari yang lalu. Tidak ada keluhan dari pasien, kencing lancar, dan pada pemeriksaan fisik juga tidak didapatkan kelainan maupun lebam di sekitar kelaminnya. Apakah ada pemeriksaan atau teknik khusus untuk memeriksa fungsi ereksi pada pasien, Dok? Kalau misalnya pasien-pasien yang seperti ini ya, apa namanya? Bentar. Tidak dapat ereksi. Nah, tidak dapat ereksi ini kita harus mengetahui. Biasanya kalau misalnya orang ereksi normal itu kalau pagi, kalau bangun tidur itu ya, sebelum bangun tidur itu untuk menilai dia ereksi. Kalau misalnya masih anak-anak, sebentar. Kalau misalnya masih anak-anak seperti ini, untuk keluhan ibunya tidak bisa ereksi itu harus dipertanyakan kapan dalam kondisi apa tidak bisa ereksi, maksudnya seperti itu. Apalagi masih anak-anak gitu loh. Jadi kalau untuk anak-anak ibunya langsung berpikir nggak bisa ereksi itu kan juga perlu kita tanya juga gitu loh, pada saat apa seperti itu. Apalagi masih anak-anak kan ya. Nah, untuk tahunya sendiri kalau misalnya enggak ada dari di pemeriksaan fisik enggak ada masalah, kemudian keluhan juga enggak ada apa-apa, ya waktu pagi aja. Waktu pagi coba dilihat apakah pasiennya masih bisa ereksi. Kalau itu ada berarti masih normal mestinya. Jadi dilihat waktu pagi, Dok ya. Biasanya kan secara fisiologis memang
pada Betul. saat pagi itu ereksi. Baik, Dok, ini ada pertanyaan lagi. Pada kasus trauma genitalia eksternal, Dok, apakah CT scan itu bisa digunakan sebagai penunjang jika hanya tersedia fasilitas tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada kasus untuk trauma Untuk penis karena pemasangan kateter yang sulit, Dok? Oke, satu yang pertama CT scan ya. Kalau CT scan itu menurut saya ini cedera apa dulu gitu ya. Cedera apa dulu yang terjadi? Kok moro-moro langsung dilakukan pemeriksaan CT scan? Menurut saya terlalu berlebihan. Tidak ada. Biasanya dari diagnosa klinis sudah cukup gitu ya. Apalagi kalau misalnya jadi harus kita lakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan apa namanya anamnesa dan pemeriksaan fisik dulu apa curigaannya, baru nanti pemeriksaan penunjangnya apa. Tapi kalau CT scan sepertinya kok enggak ada itulah. Kemudian trauma penis ya tadi ya, trauma penis pemasangan kateter ya. Kalau trauma penis pemasangan kateter sepertinya kok jarang ada hal seperti itu. Biasanya kalau pemasangan kateter yang paling sering adalah trauma pada uretra. Ini satu karena biasanya yang paling yang harus diperhatikan ya untuk adik-adik mahasiswa atau dokter umum, kalau pemasangan kateter itu benar-benar apa namanya harus dilakukan seaseptik mungkin, penggunaan jeli dengan lidokain, dan dilakukan pemasangan kateter, dimasukkan itu sampai istilahnya mentok ya, sampai di percabangan dari kateternya, baru dilakukan apa namanya pengisian balon. Seringnya kalau misalnya dilakukan terjadi trauma uretra itu kalau misalnya pemasangan kateter belum sampai masuk ke buli-buli, jadi kateter masih di uretra ya, kemudian balon langsung diisi. Yang terjadi apa? Yang terjadi urin tidak keluar, malah keluar meatal bleeding, ya, bloody discharge, atau mungkin hematuria karena ruptur uretra. Yang paling sering seperti itu. Dan juga paling sering kalau misalnya ada pasien-pasien struktur uretra misalnya ya, dilakukan pemeriksaan kateter, dewasa biasanya ukuran 16 ya, ukuran 14-16 French. Kalau misalnya tidak bisa masuk, dipaksa masuk, dan ini bisa mengakibatkan terjadinya malah ruptur uretra seperti itu. Atau bisa juga false root ya, kalau misalnya ada ruptur uretra atau misalnya BPH yang besar, kateternya tidak bisa masuk, dipaksakan, bisa false root. Jadi malah terjadi ruptur uretra yang paling sering. Kalau trauma dari penisnya jarang sekali. Saya tidak pernah menemukan kalau misalnya pemasangan kateter terjadi trauma tumpul atau trauma apa namanya itu, trauma tajam apa namanya, fraktur penis tidak pernah. Baik, terima kasih, Dok. Tadi sempat dijelaskan bahwa pemasangan kateter itu menjadi salah satu kontraindikasi apabila pasien mengalami ruptur uretra gitu. Jadi alternatif apa yang bisa dilakukan oleh dokter umum untuk mengatasi retensio urin jika pasiennya terjadi retensio urin, dan apakah boleh dikerjakan oleh dokter umum, Dok, alternatifnya? Jadi gini, prinsipnya kalau misalnya ada pasien fraktur penis ya, ini dalam kondisi apa namanya fraktur penis, kemudian ada kecurigaan ruptur uretra misalnya ya, ada hematuri atau ada apa namanya metal bleeding, kita curiga ada itu tidak boleh, kontraindikasi. Kenapa? Kalau misalnya kita masukkan kateter bisa terjadi apa namanya itu false root juga ya. Nah, kalau misalnya ini terpisah juga ya, kalau misalnya ada pasien dengan ruptur uretra misalnya ya, seperti itu dokter umum boleh melakukan apa seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di jauh dari fasilitas kesehatan seperti itu, yang bisa dilakukan adalah fungsi suprapubik kayak gitu. Fungsi suprapubik itu ini juga skill apa namanya, skill yang harus dikuasai oleh dokter umum ya. Itu level kompetensinya 4 ya masalah ya. 4, Dok. Iya. Nah, tekniknya ya apa namanya, dilakukan aseptik mungkin ya, tekniknya dilakukan fungsi menggunakan apa namanya needle
yang jarum besar ya, ukuran 18 kalau nggak salah. 18 sekitar 18. Kemudian ditusukkan tepat di puncak dari buli-buli yang retensi urin ya. Dan kira-kira antara 2 jari di atas siwis pubis ya. Ke 90 derajat ditusukkan, kemudian disambung dengan infuset biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya pasien yang fraktur penis tadi ya, ada kecurigaan ruptur uretra, pastikan dulu pasien itu bisa kencing apa enggak. Kalau bisa kencing ya enggak usah dipasang kateter. Maksudnya enggak usah difungsi suprapubik, langsung dirujuk aja seperti itu. Jelas ya, Dokter Wisdan? Baik, jelas dok. Ini pertanyaan lagi dok. Oke. Jika terjadi kegagalan operasi penyambungan penis tadi dok, apakah yang harus dilakukan dan apakah penisnya itu masih bisa berfungsi? Jika terjadi, sorry. Pada Jika trauma tajam. Trauma tajam, oke. Amputasi penis, Oke. itu dilakukan tindakan operasi penyambungan dok ya. Kalau misalnya operasi penyambungan itu gagal dok, itu apa yang harus dilakukan dan apakah penisnya itu masih berfungsi? Nah, kalau kalau misalnya yang jaringan yang disambung misalnya nekrosis ya. Kalau misalnya nekrosis ya, otomatis kan istilahnya operasinya tidak berhasil ya. Kalau seperti itu ya sudah dilakukan rawat luka aja sampai nanti biasanya kalau misalnya gagal seperti itu, komplikasi yang paling sering satu bisa sensasi dari adanya abnormal sensasi ya, misalnya gangguan persarafannya sehingga dia tidak merasakan rangsangan misalnya seperti itu. Kemudian ada juga mungkin bisa gangguan ereksi juga bisa seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Kalau misalnya gagal ya, kalau misalnya gagal dilakukan reimplantasi. Kalau misalnya waktu mau disambung kemudian tidak viabel ya sudah di penektomi. Jadi seperti pasien ya sudah penisnya sih sampai yang terpotong itu seperti itu. Tapi untuk fungsi buang air kecilnya gitu mungkin apakah ada gangguan? Asal uretranya aman nggak ada masalah, fungsi kencing masih bisa. Pertanyaan lagi dok ya. Apabila terjadi fraktur pada penis dengan hipo atau epispadia, apakah ada yang perlu dibedakan dalam manajemennya? Jadi prinsipnya gini, fraktur penis itu terjadi paling sering karena waktu berhubungan seksual ya. Sedangkan pasien hipo dan epispadi sendiri ini biasanya kan kelainan bawaan ya. Jadi secara usia beda jauh. Jadi saya belum pernah baca ada laporan hipospadia atau epispadia kemudian terjadi fraktur penis. Karena dari kecil kalau misalnya ada hipospadia dan epispadia pasti akan ditangani hipospadia dan epispadia dulu seperti itu. Cuman kalau misalnya ada pasien yang sudah menjalani operasi hipospadia yang sudah berkali-kali misalnya ya, terus kemudian terjadi fraktur penis ya tetap harus dilakukan operasi untuk fraktur penisnya seperti itu. Karena untuk hipospadia sendiri itu juga merupakan operasi rekonstruksi kan. Dan kita harus lihat dulu, tidak bisa digeneralisasi. Oh nanti waktu fraktur penis dibetulkan ruptur di repair dari fraktur penisnya sekalian dilakukan uretroplasti untuk hipospadia ya. Tidak sesimpel itu gitu loh. Jadi harus dilihat case by case karena derajat dari hipospadia juga berbeda. Apalagi hipospadia ini operasi yang sangat sulit sekali seperti itu. Baik. Oke. Mungkin 2 pertanyaan terakhir dok ya. Izin bertanya dok, untuk
fiksasi pada percabangan kateter urin itu Hmm. utamanya baiknya difiksasi pada paha atau ditarik agak ke atas, Dok. Dan apakah fiksasi di paha itu dalam jangka lama akan jadi ulcus decubitus dan jadi point of pressure nantinya, Dok? Jadi di inguinal ya, difikasi di Ya, inguinal. Kemudian kalau misalnya di paha biasanya terkait ini loh apa namanya itu ketarikan atau apa namanya tarikan dari kateternya ya sehingga menimbulkan lesi pada uretra. Kalau misalnya terkait dengan fiksasi dari kateter menyembuhkan dekubitus kok sepertinya enggak. Kecuali kalau pasien mau imobilisasi. Dekubitus kan kalau misalnya ada pressure kan. Jadi kalau luka pada daerah yang tertekan pressure karena pressure ya. Jadi misalnya pada pantat di bokong seperti itu dekubitus. Tapi kalau misalnya di apa namanya di inguinal dibahas sepertinya enggak. Mungkin kalau misalnya alergi sama hipafik bisa seperti itu. Bisa apa namanya iritasi misalnya. Tapi kalau misalnya dekubitus enggak. baik, Dokter. Pertanyaan terakhir, Dok ya. Ya. Apakah pada fraktur penis juga merupakan kontraindikasi dari pemasangan kateter urin? Jadi pemasangan kateter urin itu ada indikasinya. Kalau misalnya hanya fraktur penis saja, enggak perlu dipasang kateter. Gitu ya. Jadi pemasangan kateter nanti akan dilakukan waktu durante operasi sekalian. Jadi untuk evaluasi dan untuk marker ya, untuk dimarkasi dari apa namanya insisi supaya apa namanya itu waktu degloving tidak mengenai uretra. Tapi kalau misalnya fraktur penis aja ya, misalnya fraktur penis aja yang tidak ada masalah, tidak ada retensi urin, tidak ada ruptur dari uretra, tidak perlu dilakukan pemasangan kateter. Kayak gitu. Jadi pasien mungkin masih bisa kencing, kalau misalnya itu masih bisa kencing. Jadi indikasinya tidak ada kalau misalnya fraktur penis pasang kateter tidak ada indikasinya. Kecuali kalau misalnya apa namanya? Oh, enggak, maksud saya dilakukan pemasangan kateter waktu durante operasi. Seperti itu. Baik, Dokter. Mungkin sekian materi yang telah disampaikan oleh Dokter Anik. Apakah ada closing statement, Dok, dari Dokter? Enggak, sudah saya sampaikan sebelumnya tadi yang apa namanya, terutama yang untuk trauma amputasi penis ini sekaligus saya apa ya supaya lebih berhati-hati kalau misalnya sirkumsisi dan mungkin lebih baik menggunakan teknik dorsumsisi dan itu dikuasai dengan baik, insya Allah memberikan hasil yang baik kok. Seperti itu. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Dokter Anik. Kami izin mengingatkan kembali untuk para peserta, setelah ini akan ada sesi untuk mengajukan post test. Jadi peserta setelah di-admit bisa mengajukan post test sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat SKPID. Kemudian kami juga akan membagikan link Google Form untuk diisi data diri sebagai syarat sertifikat juga. Baik, kepada para peserta, ini adalah acara yang diselenggarakan oleh KPLA FK UNER dan insya Allah akan diadakan kembali acara yang serupa di kedepannya. Jadi peserta bisa follow Instagram dari KPLA yaitu @kpla1989 dan bisa lihat di YouTube-nya kelompok pengkaji lingkungan Eskulap untuk mengikuti atau mencari tahu informasi webinar yang akan diselenggarakan di kemudian hari. Kita sampai di penghujung acara, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator, Dr. Wisdan, apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.